Oke, rekan-rekan kita akan coba bahas ya. Kali ini adalah hal yang paling sering terjadi kenapa kenapa pengiriman COD itu retur atau gagal kirim gitu ya. Gagal kirim atau retur gitu. Nah, penyebabnya apa gitu. Sebenarnya penyebabnya sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya itu kita bahas, tapi kita coba breakdown penyebab ini tersering nih. Paling sering itu penyebabnya ini dan kita coba breakdown bedah lebih dalam lagi gitu ya. Boleh. Jadi karena kan kalau bayar di tempat ini resiko kan berada di penjual ya. Jadi selama barang itu belum sampai dan belum dibayar itu masih gantung kan gitu kan ya. Jadi kita masih ketar-ketir gitu ya. Ini COD-nya sukses atau enggak kan gitu. Karena resikonya di penjual gitu. Nah, ternyata gitu setelah saya sharing ke beberapa orang gitu dan alhamdulillah sih kita enggak pernah alami sih, cuman sharing-sharing para seller itu kendala yang paling sering untuk bayar di tempat itu adalah tidak merasa pesan. Nah, jadi barangnya datang sama kurir, yang punya rumah itu tidak merasa memesan barang. Nah, itu paling sering terjadi kan gitu. Nah, kasihan ya, barangnya pasti balik gitu. Barangnya pasti balik. Nah, tidak merasa pesan sendiri sebenarnya kalau di breakdown itu penyebabnya banyak sekali ya. Ya misalnya emang sengaja menipu kan ya, emang. Iya, pasti ada banyak. Kan ada orang sih seneng nipu gitu kan ada kan ya. Memang ada orang yang karakternya memang suka ngeprank gitu ya. Bahasa sekarang itu ngeprank. Terus ada yang iseng gitu ya, ada yang iseng itu nggak tahu apakah persaingan bisnis apa ya, apa kita nggak ngerti ya. Ada yang iseng, terus ada yang tak punya uang gitu loh, kok nggak punya uang gitu loh. Tak punya uang kok berani pesan? Nah nanti kita bahas nih, kenapa kok nggak punya uang kok berani pesan gitu. Terus apa lagi? Ada yang wis nggak butuh gitu, ada yang sudah tidak butuh lagi, tapi bukan itu yang. Terus apa? Yang paling besar penyebab tidak merasa pesan itu bukan itu. Jadi yang paling besar itu adalah apa yang juga? Pesan itu bukan yang megang handphone. Kok bisa maksudnya? Bingung ya? Iya. Bingung. Jadi misalnya nih handphone saya nih, handphoneku. Nah, yang pesan itu ternyata anak kita gitu loh. Gitu. Nggak konfirmasi. Sekarang anak-anak kecil kan udah pada dipegangi handphone ya. Apalagi kayak musim gitu, apalagi musim libur panjang ini ya. Libur panjang mereka ini. Mereka pasti banyak sering main game Dan mereka akan pesan-pesan barang yang tanpa kita sadari anak-anak kita kadang bisa mesen barang-barang. Baik di marketplace, Facebook atau Instagram gitu. Canggih-canggih loh anak-anak sekarang itu. Iya, bisa dikatakan prematur nggak ya? Iya, prematur. Atau bisa jadi apa memang anak-anak sekarang itu pintar-pintar gitu? Jadi paling sering itu ternyata yang alasannya itu saya tidak pesan loh. Mungkin ternyata setelah diselidiki ternyata anaknya gitu. Kan gitu. Lah anakku masih kecil loh ya, salah kamu layani gitu kan, nanti ujung-ujungnya kan barang balik kan gitu. Bener ya. Kan balik. Anak kecil nggak bisa disalahkan. Anak kecil nggak bisa disalahkan kan gitu. Atau mungkin kadang yang pesen itu istrinya gitu pakai identitas suaminya, pas datang istrinya lagi belanja, terus suaminya udah nggak merasa pesan, terus dihubungi teleponnya sama kurirnya, loh ini teleponku bener tapi aku nggak merasa pesan kan gitu lah. Bisa jadi. Itu sering yang kalau itu memang miskomunikasi antara suami dan istri ya, mungkin mau surprise gitu ya maksudnya. wah itu paling sering, jadi tidak merasa pesan itu paling sering, jadi bukan dan yang paling sering itu yaitu tadi tidak merasa pesan karena yang pesan itu bukan yang punya handphone, entah itu istrinya, entah itu anaknya gitu, jadi gitu. Nah, terus solusinya seperti apa kan gitu? Apa? Kita udah wanti-wanti banget ya. Jadi di video-video sebelumnya sudah, kalau ditemukan udah banyak. Jadi cross check nomor handphonenya gitu. Jadi kita WA lagi. Kalau perlu telepon, kita pastikan apakah benar-benar memesan barang kita atau tidak kan gitu. Ya, apalagi nanti kalau yang susah itu kan kalau barang-barang besar gitu, yang nilainya besar gitu. Kalau nilainya kecil sih kita nunggu lama nggak apa-apa. Kalau nilainya besar kan udah nggak bisa, teman-teman nggak bisa, nggak bisa muter, terus uang kembali, rugi ongkir, barangnya nggak bisa muter kan gitu kan ya. Nah itu harus, makanya solusinya ya cross check nomor handphone itu tadi gitu kan ya. Nah tapi bisa juga nomor handphonenya itu kadang anak-anak sekarang itu juga dikasih nomor handphone, dikasih handphone sendiri loh.
ya kan lagi. Jadi kadang anak-anak itu kan dikasih handphone sendiri ya, dikasih handphone sendiri, main sendiri itu juga bahaya. Nah, biasanya tanpa pantauan orang tua. Biasanya kita kalau mengkondisikan ke admin kita itu di cross check nomor handphonenya kan gitu kan ya. Di cross check nomor handphonenya, setelah di cross check itu akan ketahuan ini masih anak kecil atau sudah bisa bertanggung jawab kan gitu kan ya. Kalau dia anak kecil ya kita minta data orang tuanya, nomor telepon orang tuanya, alamat orang tuanya. Nanti kita konfirmasi lagi orang tuanya. Betul apa enggak sih kan gitu. Tapi ada juga anak kecil yang dia itu sudah bisa bertanggung jawab. Misalnya kayak kemarin itu ada anak-anak sing udah SMA kelas 1, SMP kelas 3 tapi dia benar-benar bertanggung jawab. Nah, cilakanya kalau seperti itu nanti resikonya adalah tetangganya tidak kenal kan gitu kan ya kalau kita kirim kan gitu. Bingung enggak? Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya namanya anaknya tuh Alexandria gitu. Padahal tetangga kanan kiri kenalnya Ana gitu kan. Nanti kalau kurir ke situ enggak bakal ketemu. Jauh sekali ya. Contohnya wong Arif Udin dipanggil Alek ya ada. Kan gitu. Ada. Nah, itu makanya nanti kalau seperti itu kita harus minta nama orang yang paling dikenal di rumah, yang dikenal tetangganya di rumah, sehingga pengirimannya tidak balik kan gitu kan ya, tidak balik. Jadi intinya sih pada video kali ini tuh intinya satu bahwa pengiriman COD itu bayar di tempat itu COD itu paling sering gagal retur itu penyebabnya adalah karena tidak merasa pesan. Karena tidak merasa pesan itu terjadi karena yang pesan biasanya bukan yang punya handphone, entah anaknya, entah istrinya. Solusinya kita harus konfirmasi yang bersangkutan lagi lewat handphone, lewat WA, lewat handphone gitu. Nah, jadi kita konfirmasi benar-benar kita pesan apa enggak sih kan gitu kan ya. Kan gitu. Tapi mukamu masih kelihatan ngantuk ya. Enggak ngantuk. Cuacanya mendung. Itu, jadi gitu. Jadi kalau ya itu harus di ini. Nanti untuk harus lebih teliti. Nanti untuk sebab-sebab kegagalan COD itu sudah kita kupas detail ya di video-video sebelumnya. Memang COD itu resikonya di penjualnya. Jadi untuk para seller itu harus benar-benar teliti ya, mengklarifikasi calon customer yang nantinya akan kita kirimin barang. Nama, alamat, nomor handphone, apalagi? Tetap semangat bagi teman-teman yang pengiriman COD karena lagi booming ini, pengiriman COD lagi bagus-bagusnya. Jadi bayar di tempat itu lagi bagus-bagusnya. Paling kan mungkin karena. Tapi harus hati-hati. Iya itu benar juga. Harus hati-hati, tetap semangat ya, jangan baru gagal sekali aja udah wah COD itu nggak enak gini nggak. Tingkat keberhasilan COD itu hampir bagus sekali, hampir 98% lebih lah. Nanti kembali ke kita gimana kita ngolah customer kita. Kalau kita bisa menghandlenya cukup baik, kita bisa komunikasi baik, insya Allah COD maupun bayar di tempat itu bisa tersolusikan dan mereka pasti senang banget pasti. Oke, itu aja sih mungkin. Cukup membantu kalau ini ya dalam pengiriman ya. Jadi itu ya teman-teman, semoga video kali ini amat sangat bermanfaat buat kita semua. Barakallah buat ilmunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.